dan dibahagiakan oleh Allah. Semuanya pulang dalam keadaan semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Hadirin, cinta adalah modal utama. Cinta adalah modal dasar, bahkan cinta segala-galanya. Seorang bujangga Arab mengatakan, "Idza tuhibbu ahadan jamma wa ta'rifu ma qala wa qila, kaifa tuhibbu wa la ta'rifu sirratahu. Kadzdzaba man qala ashtaqa layla wa ma dara layla. Far-rasul Muhammadun fardu hubbi min Allah Ta'ala. Fa kaifa tuhibbu wa la ta'rifu sirratahu." Seorang bujangga Arab mengatakan, kalau kita idza tuhibbu ahadan jamma, kalau kita cinta kepada seseorang, cintailah dengan benar-benar cinta. Cintailah dengan hakikat cinta, bukan hanya ucapan mengatakan cinta, tapi berbuat lebih jauh. Wa ta'rifu ma qala wa qila. Kalau sudah cinta, kita bakal tahu apa yang dikatakan, disukai, dicintai oleh seseorang yang kita cintai tersebut. Kaifa tuhibbuha wa la ta'rifu man hiya. Bagaimana seseorang mengaku cinta kepada seseorang wanita, atau seorang laki-laki mengaku cinta kepada seorang wanita kalau dia tidak mengenal siapa wanita yang dia cintai. Kadzdzaba man qala ashtaqa layla wa ma dara layla. Bohong orang yang bilang rindu kepada Laila tapi tidak mengenal siapa Laila. Diambil dari cerita Laila al-Majnun, seorang laki-laki yang bernama Ghaith, yang jatuh cinta kepada seorang perempuan yang sederhana, tidak cantik, tidak elok, tapi bisa memikat cintanya seorang Ghaith kepada Laila sampai tergila-gila kepada Laila tersebut. Bu, Cager, kamu pernah suatu ketika, guys, ini yang tadi jatuh cinta kepada Laila hadir dalam suatu undangan. Ketika mengantri dalam makan, mungkin makannya prasmanan, dia bawa piring, dia sendokin nasi, dia sendokin makanan semuanya, sampai di ujung tinggal nasi. Tiba-tiba matanya memandang seorang perempuan. Laila ini bu, hitam rambutnya ikal, nggak cantik. Hitam rambutnya ikal, nggak cantik, tapi dia jatuh cinta semangat. Ketika melihat Laila yang sedang berdiri, tiba-tiba itu piringnya dijatuhkan dan pecah. Guys, balik lagi ke belakang, ngambil piring lagi, ngantri, ngambil nasi lagi dan lain sebagainya, sampai di depan jatuh lagi. Balik lagi sampai 3 kali diulangi berturut-turut sampai ada orang mengatakan, Majnun, orang gila, kamu ini ngantri capek-capek sampai di ujung kamu pecahkan, untuk apa membuang-buang dan lain sebagainya. Apa kata seorang guys? Ya, aku sengaja aku pecahkan piring dan mengantri lagi ke belakang agar aku dapat berlama-lama memandang Laila yang sedang berdiri di depan. Kecintaan yang sangat luar biasa melupakan segala-galanya. Ingat, farasulu fardu hubbih min Allah Ta'ala. Maka kalau cinta kepada seseorang yang belum tentu menyelamatkan kita, belum tentu memberi pertolongan kepada kita, kita harus sedemikian rupa. Dikatakan baginda Nabi Muhammad yang tadi dikatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, Allah wajibkan cinta kepada Nabi Muhammad. Fa kaifa tuhibbu wa la ta'rifu sirratahu. Bagaimana kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal baginda Nabi Muhammad? Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Saya kenal Ustaz Fatih Karim itu baru beberapa bulan, belum sampai 1 tahun. Tapi saya melihat perjuangan cintanya beliau di dalam dakwah begitu luar biasa. Dan saya sering sampaikan kepada beliau, Ustaz, antum gak usah khawatir. Saat ini antum capek, susah, payah, jerih payah, pengorbanan luar biasa. Insya Allah Nabi gak akan pernah melupakan jasa-jasa antum. Hadirin rahimahumullah, Abu Ya'la bin Hasan bin Ahmad Baharun, seorang yang sangat luar biasa, seorang aulia yang sangat luar biasa, yang dakwahnya gak pernah mengenal lelah letih. Beliau mengatakan, dan tolong dengar baik-baik kepada seluruhnya, dan ini kabar gembira buat semua yang berjuang, ratusan kru panitia yang menyiapkan acara ini, teman-teman yang berjuang, dan antum semua, Anda semua yang telah
untuk kontribusi dalam acara ini. Dengar kata beliau, simak ini kabar gembira. Apa beliau katakan? Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan kepada putranya Habib Segaf bin Hasan Baharun, ya Segaf, mereka yang berjuang, mereka yang berdakwah, mereka yang memikirkan dakwah Nabi Muhammad, siang malam mereka lupakan segala-galanya. Mereka yang membantu dakwah mereka dengan apapun yang mereka miliki, dengan apapun yang mereka lakukan untuk menggerakkan baginda Nabi Muhammad. Ketahuilah, kata beliau, paling kecil balasan daripada Allah, bukan paling besar, paling kecil balasan daripada Allah. Nanti kalau meninggal dunia, Allah hadirkan ruhnya Nabi Muhammad di dalam sakaratul mautnya dan mentamkini mengucapkan la ilaha illallah. Itu paling kecil. Saya mau tanya jawab yang kompak. Bu, Pak, kalau Nabi Muhammad hadir di dalam sakaratul maut, kita kira-kira kita matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kalau Nabi Muhammad hadir di dalam keadaan kita susah, payah, penentuan itu bukan di awal. Inna umur fil khawatimiha, sesungguhnya suatu perkara itu bukan terletak di awalnya, tetapi bagaimana finish akhirnya. Saat itu hadirin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqi, seorang wali besar, beliau mengatakan orang saat sakaratul maut, ketika ruh sampai di kerongkongan nazak namanya, itu yang namanya iblis. Iblis datang bawa air di dalam gelas yang seger, berembun, dingin. Dikatakan para ulama, orang yang sakaratul maut, jika mereka tidak bertaat kepada Allah, tidak saleh, maka andai kata air laut dituangkan kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun haus dahaga yang dialaminya. Ketika itu kata Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqi, seorang yang namanya iblis, yang tak pernah bosan dengan visi misinya untuk menjerumuskan anak keturunan Adam di dalam nerakanya Allah. Saat tersebut bawa satu gelas yang segar. Kata iblis, tidaklah orang yang sakaratul maut tersebut minum daripada air tersebut kecuali dia harus keluar daripada agamanya Allah agar bertaat. Kata Habib Abdullah, saat tersebut banyak orang yang suka beribadah, saat tersebut banyak orang yang suka menangis di malam, matinya su'ul khatimah gara-gara tergoda dengan rayuan iblis tersebut. Hadirin rahimakumullah, siapa yang berani jamin kita bakal diterima amal ibadah kita? Siapa yang berani jamin taubat kita yang sudah kita lakukan kemarin atau barusan diterima sama Allah Ta'ala? Mana yang tidak punya satu jaminan dari siapapun. Tapi hadirin, saya berani jamin dan insya Allah yakin, hakul yakin, kalau Nabi hadir dalam sakaratul maut kita, membimbing kita, mentakini kita, mengucapkan la ilaha illallah, saat tersebut kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang bahagia tersebut, dalam keadaan yang tenang tersebut. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, siapa mereka yang mendapatkan kenikmatan tersebut? Mereka yang khidmah, mengabdi untuk baginda Nabi Muhammad, mereka yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad, mereka yang mengenangkan, membahagiakan baginda Nabi Muhammad. Maka di tempat ini yang sangat mulia, ayo kita niatkan, Anda semua punya modal. Habib itu kan dakwah buat para ulama, Habib itu kan dakwah buat para ustaz, Habib itu kan dakwah buat para kiai. Saya nggak bisa ceramah di atas mimbar, saya nggak bisa memberikan nasihat kajian. Hadirin, kalau memang surga untuk para ulama dan dakwah untuk para ulama, berarti Allah tidak adil. Hadirin rahimahullah, kita semua sudah diberikan modal yang sama, kita semua sudah diberikan kesempatan yang sama, tinggal kita mau ataupun tidak. Apa modal yang Allah berikan kepada kita? An-niyah, yang namanya niat. Semua pasti bisa melakukan niat, semua pasti bisa melakukan yang namanya niat dan mengerjakan tersebut. Hadirin rahimakumullah, ayo niatkan mulai hari ini. Ya Allah, mulai hari ini
di hijrah yang saat ini, di acara yang mulia ini, ya Allah, saya niat kalau kemarin menjadi orang saleh, saya harus menjadi orang yang muslim. Kalau kemarin saya menjadi orang yang bermanfaat, sekarang saya harus menjadi orang yang bawa manfaat untuk orang lain, mengajak bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, niatkan khidmah dengan Nabi Muhammad. Yang punya harta, pakai hartanya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Yang punya jabatan, pakai jabatannya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Yang punya keahlian, pakai keahliannya untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Semua di antara kita bisa menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Terakhir hadirin rahimakumullah, tadi kita melihat satu video yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Seorang sultan yang tidak pernah luput membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang bingung apakah salawatnya diterima oleh Nabi Muhammad ataupun tidak. Dan seorang pengusaha yang bangkrut, yang berusaha dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad di dalam hembitnya mencari pertolongan dan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad tidak melupakan sampai akhirnya sultan yakin salawatnya diterima dan seorang yang membutuhkan pertolongan ditolongi oleh baginda Nabi Muhammad. Andai kata hadirin rahimakumullah, Allah berikan kesempatan kepada kita hari ini untuk berjuang menyenangkan hati Nabi Muhammad, apa yang akan kita lakukan? Hari ini kita duduk di kursi masing-masing. Setiap sudut pandang mata kita memandang ke arah depan. Setiap sudut pandang kita melihat ke arah depan, mendengarkan kajian demi kajian. Yang ingin saya sampaikan hadirin, bagaimana kalau kita pada hari ini memandang keindahan baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penuh keindahan. Dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqan. Nabi yang paling mulia, keindahan yang paling baik, baik perangai maupun akhlaknya. Hadirin rahimakumullah,